Seseorang tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian Arab Saudi yang berada di Masjidil Haram. Ternyata kasusnya adalah dia ditangkap karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yan Bay Asan yang selalu memberikan informasi yang bermanfaat sekitar kota Mekah. Sahabat semuanya, hari ini saya akan memberikan informasi sebuah kejadian di kota Mekah, khususnya Masjidil Haram, Ka'bah Baitullah. Kita mengetahui bahwa semua orang ingin sekali melaksanakan ibadah sholat ataupun umroh ke Masjidil Haram. Namun ada beberapa hal atau kejadian-kejadian yang terjadi pada jamaah umroh yang akan melaksanakan sholat ataupun ibadah umroh. Saya akan menceritakan satu kejadian yang patut harus kita dengarkan dan bisa menjadikan contoh atau pelajaran bagi kita semua yang akan melaksanakan ibadah umroh ataupun sholat. Namun sebelum saya melanjutkan ke pembahasan utama hari ini, jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, share, komen, nyalakan loncengnya, dan pastinya subscribe. Semoga rizki sahabat semakin berlimpah, berkah, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat semuanya, langsung saja ke pembahasan utama. Ketika saya sedang melaksanakan sholat di Masjidil Haram, yaitu tepatnya sholat asar. Setelah sholat asar, saya melihat seseorang yang ditangkap oleh pihak kepolisian Arab Saudi di Masjidil Haram, tepatnya di jalan menuju Ajiyad. Ketika saya mendekati orang tersebut dengan sembunyi-sembunyi, karena kita tidak boleh melihat atau mempublikasikan orang tersebut karena memang dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Tetapi sepintas ketika saya melihat dan mendengarkan, seseorang tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian Arab Saudi yang berada di Masjidil Haram. Ternyata kasusnya adalah dia ditangkap karena memvideo seorang ibu-ibu yang sedang bertengkar hebat sambil memukul dan mencakar di tengah pertengkaran itu. Kemudian seorang pria tersebut yang telah melaksanakan sholat asar di Masjidil Haram memvideokan orang yang sedang bertengkar tersebut. Dan dia tidak mengetahui bahwa ada pihak kepolisian di belakangnya yang melihat dia memvideokannya. Kemudian orang tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian Arab Saudi dan kemudian dibawa ke kantor pihak kepolisian di Masjidil Haram. Dari kejadian tersebut kita bisa menangkap bahwa ketika kita masuk ke Masjidil Haram harus lebih berhati-hati lagi. Karena apa? Karena banyak sekali larangan-larangan yang tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang di Masjidil Haram. Intinya adalah yang pertama, jangan membuka aib orang lain tanpa seizin orangnya, apalagi kalau sampai memvideokannya. Karena sangat rentan sekali di Arab Saudi. Misalkan kita memvideokan, kepolisian Arab Saudi itu sangat berbahaya sekali. Karena apa? Risikonya kita akan dijerat atau dipenjara sangat lama di Arab Saudi, dan kemudian akan dikenai denda yang sangat mahal. Apalagi yang kedua, mempublikasikan atau memvideokan orang yang sedang bertengkar.
itu sangat-sangat dilarang sekali di Arab Saudi, apalagi di Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, tidak boleh memfoto atau memvideo sembarangan di Masjidil Haram. Kalau kita ingin memvideo Masjidil Haram ataupun Ka'bah khususnya, kita tidak boleh memvideo atau memfoto seseorang secara langsung kalau mau bangunannya saja bangunan Masjidil Haram, dan itu pun sebetulnya secara legalisasi tidak diperbolehkan karena harus meminta izin dahulu terhadap petugas. Kalaupun misalkan sahabat ingin memvideokannya, jangan sampai memvideokan orang-orang yang sedang berada di Masjidil Haram atau kepolisian yang sedang berada di Masjidil Haram. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengetahui bahwa di Masjidil Haram itu keutamaannya sangat besar sekali atau pahalanya sangat besar sekali. Kenapa? Karena sholat di Masjidil Haram Baitullah pahalanya 100.000 pahala dibandingkan dengan sholat di tempat-tempat yang lainnya. Makanya semua orang muslim di dunia, khususnya di Indonesia, ingin sekali melaksanakan sholat di Masjidil Haram yaitu Baitullah, karena pahalanya sangat besar sekali, yaitu 100.000 pahala dibandingkan dengan sholat di masjid lainnya. Sedangkan di Masjid Nabawi atau Madinah Al-Munawwarah, sholat di Madinah Al-Munawwarah pahalanya 10.000 pahala dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Kemudian yang ketiga, sholat di Masjid Aqsa itu pahalanya 1.000 pahala dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Karena pahalanya sangat besar, sholat di Masjidil Haram khususnya di Baitullah atau rumahnya Allah itu merupakan 100.000 pahala, maka dosanya pun berlipat-lipat ganda di sana. Makanya kita semuanya banyak sekali mendengarkan atau mendengar kejadian-kejadian yang berada di Masjidil Haram, seperti ketika yang sering banyak terjadi adalah banyak orang tersesat di Masjidil Haram, tidak tahu arah menuju pulang ke hotel atau tidak tahu arah pulang. Itu dari segi cerita-cerita yang memang beredar, yang wallahu a'lam bishawab, bahwa orang tersebut banyak melakukan dosa sehingga ketika di Masjidil Haram dibuktikan orang tersebut tersesat dan tidak tahu arah kemana. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya, inti dari cerita tersebut bahwa kita harus mengikuti aturan-aturan pemerintah Arab Saudi. Apa saja yang harus kita ikuti aturannya, yaitu ketika kita akan masuk ke Masjidil Haram, kita harus memakai masker yang pertama. Yang kedua, dengan persyaratan terbaru ini kita harus telah melakukan vaksinasi sebanyak 2 kali sesuai dengan standar WHO, yaitu AstraZeneca, kemudian Moderna, kemudian Johnson & Johnson and Pfizer. Dan setelah itu kita harus apalagi yang warga ekspatriat yang berada di Arab Saudi harus memiliki aplikasi Tawakalna. Apa itu aplikasi Tawakalna? Aplikasi Tawakalna itu adalah sebuah aplikasi yang bisa melihat bahwa kita negatif atau positif virus corona. Nah, dan informasi bahwa kita positif dan negatifnya ada di dalam aplikasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa kita harus memiliki aplikasi I'tamarna. Apa itu aplikasi I'tamarna? Aplikasi I'tamarna adalah sebuah aplikasi yang memang bahwa kita ketika kita akan melaksanakan ibadah ke Masjidil Haram Makkah ataupun Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah, bahwa kita ketika akan melaksanakan sholat harus daftar terlebih dahulu ke aplikasi I'tamarna, dan ketika kita akan melaksanakan umroh kita pun harus daftar melalui aplikasi I'tamarna. Memang
Sahabat semuanya, di masa pandemi ini tidak sebebas dulu, bahwa dulu ketika kita akan masuk ke Masjidil Haram itu bebas, mau kapan pun, kemudian mau hari apapun, mau setiap hari. Sekarang tidak bisa. Kenapa? Karena kalau kita akan melaksanakan sholat, kita harus daftar dahulu di aplikasi I'tamarna. Ketika kita akan melaksanakan umroh, tidak bisa setiap hari, harus minimal 15 hari sekali. Dan yang lainnya adalah bahwa banyak sekali ketidakbebasan atau ketidaksamaan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun ke belakang. Yaitu apa? Yaitu bahwa kita tidak bisa mendekati Ka'bah Baitullah. Kalau dulu kita bisa mencium Ka'bah Baitullah. Kemudian yang selanjutnya kita tidak bisa mencium Hajar Aswad. Kemudian yang selanjutnya kita tidak bisa meminum air Zam-Zam secara bebas. Dan ada informasi terbaru sahabat semuanya, bahwa di Masjid Madinah Al-Munawwarah sekarang telah tempatkan kembali wadah air Zam-Zam supaya kita bisa meminum secara langsung air Zam-Zam tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu saja sahabat semuanya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Namun sebelum saya menutupnya, jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, share, komen, nyalakan loncengnya, dan pastinya subscribe. Semoga rizki sahabat semakin berlimpah, berkah, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ditutup akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.